Shalom Bapak Ibu, salam kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Minggu lagi. Kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Hari ini pun saya beribadah dan melayani tentunya. Saya menyampaikan firman Tuhan 2 kali hari ini di gereja yang saya layani dan juga di GBI Newcastle, 2 jam dari Sydney, nyetir bolak-balik 4 jam saudara. Saya bersyukur untuk kesempatan melayani Tuhan tentunya, apalagi menyampaikan firman, satu keistimewaan. Dan marilah saudara terus setia dalam beribadah dan melayani, karena ini akan membantu kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kembali mengenai kemenangan sejati di sepanjang bulan Oktober ini, untuk mengingatkan posisi kita dan status kita sebagai orang percaya. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menang atas kejahatan. Kita akan membaca ayat yang juga sudah sangat terkenal dalam Roma 12 ayat 21. Di sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat praktikal sekali dalam hidup kita. Kalau saudara membaca kitab Roma, itu dari pasal 1 sampai 11 berisi dengan doktrin-doktrin dasar kekristenan. Ada banyak hal yang dipelajari dalam Roma dari pasal 1 sampai pasal 11. Saudara, kita belajar mengenai doktrin justifikasi, kita belajar mengenai doktrin pengudusan, doktrin penebusan, doktrin sebagai anak-anak Allah dan sebagainya. Lalu mulai dari pasal 12, Paulus memberikan hal-hal yang sangat praktikal dalam hidup kita untuk kita jalani sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan diselamatkan, maka Paulus mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan. Itu dalam ayat 1. Lalu Paulus memberikan banyak nasihat, dan salah satu nasihatnya adalah bagaimana kita bisa berlaku baik saat kita dalam kondisi dijahati orang. Dan Paulus memberikan nasihat agar kita tidak membalas jahat dengan jahat. Saudara, ini suatu hal yang sangat sulit sekali untuk dilakukan. Kalau kita balas kebaikan dengan kejahatan, itu sebenarnya cara iblis, saudara. Iblis selalu mau yang tidak baik terjadi. Kalau kita balas baik dengan baik, itu manusia. Semua orang juga bisa melakukan itu. Tetapi kalau kejahatan dibalas kebaikan, itu caranya Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan bukan hanya sulit, tapi juga mustahil untuk sebagian orang yang belum diterangi hatinya. Nah, kalau saya dan saudara sudah diselamatkan, maka kita mesti memiliki cara pandang yang benar dalam menghadapi setiap hal dalam hidup kita, termasuk dealing dengan kejahatan yang menimpa hidup kita. Kalau orang menjahati kita, kita harus memberkati mereka dan jangan balas jahat dengan jahat. Ini yang kita akan lihat hari ini. Kalau saudara tarik beberapa ayat sebelumnya, kita akan mendapat beberapa poin kunci di mana kita bisa menang atas kejahatan yang melanda dan menerpa hidup kita. Dalam ayat 17 di sana dinyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita tetap diingatkan untuk melakukan yang baik sekalipun orang jahat kepada kita. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Jadi orang percaya dibawa untuk diselamatkan untuk menjadi pembawa damai, bukan malah senang bikin ribut. Anak Tuhan senang dengan perdamaian. Ya, lalu ayat yang ke-19 di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab pada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, jadi di dalam kehidupan kita, saat kita dijahatin orang, kita tidak boleh membalas itu dengan kejahatan, karena itu adalah haknya Tuhan. Ini adalah sebenarnya kutipan dari Ulangan 32 ayat 35. Saudara, kalau Tuhan yang akan membela kita, Tuhan akan melakukan
yang terbaik dan kita hanya tinggal menonton saja dan melihat hasilnya. Biarlah kita sadar akan hal ini sehingga kita bisa legowo dalam hidup ini. Biarpun kita disakiti, nanti Tuhan sendiri yang akan membela kita dengan caranya. Jangan malah nyumpah-nyumpahin atau membalas jahat dengan jahat. Dan ayat yang ke-20 sebelum ayat hafalan yang tadi kita baca, di sana dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berikanlah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa maksudnya menumpukan bara api di atas kepala ini? Ada banyak penafsiran, tapi saya lebih cocok dengan penafsiran yang mengatakan ini tradisi di Mesir. Bila orang berbuat salah, dia harus membawa bara di atas kepalanya dan berjalan berkeliling kota menyatakan bahwa dia, sehingga orang itu malu dan menyatakan orang ini membuat kesalahan yang besar. Nah, kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara sedang membuat orang yang berbuat jahat kepada saudara jadi malu sehingga dia akan berubah hidupnya. Dan dengan demikian tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita ingat status kita sebagai orang pemenang, pasti kita sanggup melakukannya. Mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan menang atas kejahatan dengan perbuatan baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah saudara dan saya bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.